Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Mawar Dwi Fordiani dari Win Banten. Ada yang tahu nggak kenapa kakak datang ke sini? Gak tahu. Oke, tujuan kakak datang ke sini ya untuk melakukan need assessment atau asesmen kebutuhan menggunakan instrumen non-tes yaitu DCM. Ada yang udah tahu apa itu DCM? Belum tahu? Oke. DCM adalah salah satu instrumen non-tes yang berisikan pernyataan-pernyataan yang diasumsikan itu tuh berisi permasalahan yang mungkin sedang atau pernah dihadapi oleh teman-teman. Oke, tujuan dari DCM ini ialah untuk merangsang dan mengungkap permasalahan yang mungkin sedang atau pernah dialami oleh teman-teman. Seperti itu. Manfaat dari DCM ini ialah kadang kita bingung tentang permasalahan yang kita hadapi. Adanya DCM ialah untuk lebih memfokuskan di mana ranah permasalahan yang sedang kita hadapi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja ya mulai mengisi instrumen non-tesnya. Tapi sebelum kita mengisi, hendaknya terlebih dahulu kita baca doa agar segala kegiatan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai kegiatan pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rapihkan dulu meja teman-teman. Jangan ada sesuatu di atas meja kecuali alat tulis berupa pulpen dan juga buku. Oke. Udah rapih? Kakak bagiin ya. Teman-teman semuanya udah dapat lembar DCM-nya? Sudah? Oke. Bisa teman-teman lihat di kertas DCM tersebut ada identitas. Teman-teman wajib mengisi identitas tersebut. Nah, jangan khawatir terkait data kalian akan bocor atau akan disebarluaskan. Tidak ya teman-teman, kami akan menjaga sebaik mungkin data dari teman-teman. Nah, di situ ada beberapa aspek, mulai dari aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lainnya. Dalam aspek tersebut ada beberapa item pernyataan yang mungkin berisikan permasalahan yang sedang atau pernah teman-teman hadapi. Oke, contohnya di item pernyataan nomor 1 yaitu badan terlalu gemuk. Mungkin buat teman-teman yang merasa badan saya terlalu gemuk dan itu masalah, bisa teman-teman checklist. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman postur tubuh teman-teman yang gemuk tetapi tidak menjadi permasalahan, itu tuh dilewatin aja nggak apa-apa, karena itu bukan permasalahan yang teman-teman hadapi. Selain itu juga ada saya sering mengantuk. Kalau misalnya keadaan atau item pernyataan ini tuh relevan dengan keadaan teman-teman boleh checklist. Jadi setiap aspek itu bebas ya teman-teman, mau checklist berapa aja, mau nggak checklist juga nggak apa-apa, mau diisi dan nggak diisi juga nggak apa-apa. Nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada jawaban yang salah. Oke, jadi ini sesuai keadaan yang teman-teman hadapi gitu, sesuai keadaan yang teman-teman hadapi, dan itu tuh menjadi masalah tersendiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan boleh diisi. Tidak ada batas waktu dalam pengisian, akan tetapi diharapkan dalam pengisian DCM tersebut dilakukan dengan benar dan juga teliti ya teman-teman, agar
agar di kemudian hari layanan yang akan kami berikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Apakah sudah selesai teman-teman? Kayak kalau sudah boleh kumpulkan. Hasil dari jawaban yang teman-teman jawab di kertas DCM ini akan kakak olah, yang kemudian di minggu depan akan kakak lampirkan hasil dari jawaban yang teman-teman isi. Sebelum kakak pergi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengolah data hasil dari pengerjaan instrumen yang telah dilakukan pada sebelumnya. Di sini juga udah ada nama-nama responden dari 1 sampai 15, kemudian juga ada setiap aspeknya, dan udah saya input data-datanya ke sini. Nah, untuk kolom yang kosong itu artinya tidak diisi ya setiap itemnya. Untuk yang ada di sini ini yaitu ketika responden mengisi item pernyataan, maka akan mendapatkan nilai 1. Apabila tidak diisi, boleh dikosongkan atau boleh dikasih nomor 0. Nah, untuk aspek kesehatan, di item nomor 1 ini ada hanya 2 orang yang mengisi, di item 2 tidak ada, item 3 lumayan banyak. Nah, untuk menghitung jumlah dari NT ini bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Kita tarik dari item 1 sampai item 5. Tarik sama dengan sum untuk kurung ini sampai 5. Kurung enter. Hasilnya 2. Untuk memudahkan kita bisa tarik 2, tarik ke bawah. Oke, ini udah dapat ya jumlah dari keseluruhannya. Kemudian untuk menjumlahkan NT ini kita bisa sama menggunakan rumus yang tadi sama dengan sum buka kurung hidup aja dari responden 1 sampai 16. Tutup kurung enter, hasilnya 13. Oke, NP adalah jumlah dari setiap itemnya, setiap item di aspeknya. Nah, untuk menghitung persen ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik NP dibagi itu simbolnya dengan per buka kurung responden item pernyataan di setiap aspeknya 5, kemudian dikali menggunakan simbol bintang 100%. Enter. Sorry. Ini saya ada tutup ya. Ulang lagi ya. Sama dengan kita pencet NP per buka kurung N responden dikali dengan simbol bintang 100%. Tutup kurung enter. Agar lebih mudah dan cepat, kita hanya perlu menarik ke bawah. Nah, ini keterangan bisa dilihat dari atas ini teman. Contoh ya teman-teman, 40% itu memiliki keterangan D. Kemudian 20 C, 2C, C, 0% itu A, 40 D, A, C, A. Oke, untuk kurang lebih ya, buat lebih jelas lagi kita pakai contohnya dari aspek ekonomi. Contohnya sama, NP ini ialah untuk menemukan NP bisa menggunakan rumus sama dengan sum kurung dari item nomor 6 hingga item nomor 10. Tutup kurung, enter. Udah, kita bisa tarik ke bawah. Ini dari hasilnya. Untuk mendapatkan jumlah dari NP ini sama menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari responden 1 hingga responden 15. Tutup kurung, enter. Hasilnya 14. Oke, ini
Udah ya, kita bisa ikuti langkah-langkahnya untuk aspek selanjutnya. Saya menggunakan 11 aspek dengan 5 item pernyataan ke aspeknya. Ini jumlah untuk menghitung jumlah keseluruhan data individual ke aspek itu. 17 ini kita bisa dapetin dari rumus. Kita itu dapat dari setiap jumlah NP nih. Teman-teman lihat ya. Penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum, kalau udah kita tutup kurung 2 kali ya, bisa enter. Oh sorry, ini ada kesalahan mas, ini yang udah dengerin, jadi kurungnya cuma 1 hasil 17. Jadi teman-teman, kalau N ini jumlah 50, N ini jumlah setiap jumlah keseluruhan item pernyataan. Item pernyataan itu kan setiap aspeknya setiap aspek gunakan 5 item pernyataan, maka jumlahnya adalah 55%. Nah, ini untuk keseluruhan 75 ini bisa didapetin. Oke, ini kalau udah dapat total NP-nya. Total NP-nya. Nah, untuk 100 kita bisa dapat dari jumlah NP. Jumlah NP di bawah atau keseluruhan dari sini tentu. Jumlah NP coba ulangin ya. Harus dulu sama dengan kurung kita cari ya. Ini 13 buka kurung 14 buka kurung kurung 2 kali. Kita bisa enter. Hasilnya 175. Nah, buat menghitung persen dari keseluruhan data individu kelas itu, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita klik total NP atau dibagi dengan menggunakan simbol per kurung 55% dikali 100%. Tutup kurung, enter. Hasilnya 31%. Kita bisa tarik ke bawah. Oke, teman-teman. Nah, ini jumlah per item masalah. Kalau tadi itu jumlah keseluruhan data per aspek dari individu, kalau itu jumlah per item masalah. Ini itu didapetin dari bawah sini teman-teman. Sama juga tadi, kalau ini kan pakainya item ya. Kalau itu langsung ke aspeknya. Per aspek yang kita hitung di bawah ini. Kalau yang jumlah per item individu jumlah per item individu setiap aspek. Itu ada di sini ya teman-teman ya. Kemudian akan kalau yang ini per aspek itu datanya dari sini. Lihat dari item di aspeknya. Ini udah ada ya data-datanya. Kemudian N ini jumlah responden. Untuk menghitung persen itu kita bisa menggunakan sama dengan kita klik NP, kemudian dikali bagi simbol keluar buka kurung jumlah responden dikali dengan simbol bintang 5, kita menggunakan item pernyataannya. Kita masuknya ke 5, kemudian dikali lagi dengan 100%. Enter. Ini hasilnya. Untuk memudahkan kita bisa tarik ya. Oke, itu hasilnya. Teman-teman, sekarang ke
Total masalah ini 175 itu dari hasil sini ya teman-teman. 175 ini hasil dari penjumlahan per item di masalahnya. Baik, 175 ini dihasilkan dari jumlah item masalahnya. Kita untuk menghitung persentasenya itu menggunakan rumus dengan kalau masalahnya 175% dibagi menggunakan simbol per bentuk kurung 55%, maaf 55 dikali menggunakan simbol bintang dengan jumlah responden. Menggunakan 15 responden bentuk kurung dikali 100%. Enter. Maka jawabannya adalah 21%. 21% ini presentasi predikatnya ialah C. Oke, ini untuk tabulasi ya teman-teman, alhamdulillah udah selesai. Sekarang kita pergi ke analisis individual. Kalau analisis individual ini itu setiap aspeknya, mulai aspek kesehatan, ekonomi, sosial, lagi. Jadi ada masalah. Nah, nomor masalah ini, sebelum ke nomor masalah kita ke jumlah dulu ya. Jumlah masalah nih, yang 2. Kenapa bisa 2? Karena untuk responden berinisial RBS ini, dia harus kesehatan, RBS mengisi 2 atau menceklis 2 item di aspek kesehatan. Itu di nomor 3 dan juga 5. Kesehatan dari ekonomi RBS itu mengisi di item nomor 2, maka jumlahnya 1. Untuk menghitung persen dari analisis individual ini, kita bisa menggunakan rumus itu sama dengan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlahnya yang dibagi buka kurung 5 dikali 100 dan buka kurung hasilnya adalah memudahkan kita bisa tarik ke bawah. Oke teman-teman, cara menghitung analisis data individual. Setelah menghitung yang individual, analisis individual, kita akan menghitung yang kelompok. Yang pertama ialah kita akan menghitung analisis per item pernyataan. Di sini pertama 5 item 1 sampai 55, karena saya menggunakan 55 item. Kemudian ada nama responden yang bermasalah. Nanti kita bisa cari ya. Ada jumlah responden yang bermasalah. Paling namanya yaitu penjumlahannya dalam angka. Kemudian keseluruhan respondennya dan persennya. Nah, untuk mencari ini, yang jumlah responden itu kita bisa melihat dari data dari teman-teman atau dari para responden yang mengisi di setiap itemnya. Untuk item pernyataan nomor 1 ini sudah ada 2 responden yang mengisi. Kemudian di item nomor 2 itu tidak ada yang mengisi. Di item nomor 3 itu ada 5 orang yang mengisi dari keseluruhan respondennya ya. Dari keseluruhan respondennya kita maka untuk mencari itu kita harus teliti dan juga bersabar. Karena ini kan di invest satu ya teman-teman dan juga manual. Nah, hingga seterusnya gitu. Lagi ya. Jadi jumlah responden itu dilihat dari data instrumen yang kemarin para responden jawab itu. Dari item nomor 1 ada 2 orang yang ngisi, ada item nomor 2 kosong, item nomor 3 itu ada 5 responden yang ngisi, jika 7 ada lumayan banyak, di item nomor 3 ada 7 orang. Ini respondennya ada 15. Untuk menghitung presentasi dari analisis per item pernyataan ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah responden dibagi buka kurung per atau dibagi buka kurung 15 keseluruhan responden dikali 100%. Kurung enter, hasilnya 13%. Dan lagi ya, sama dengan jumlah responden bermasalah dibagi atau per buka kurung jumlah keseluruhan responden dikali 100% tutup kurung. Hasilnya 100%, karena ini nggak ada yang isi. Untuk memudahkan kita bisa tarik ke bawah. Kayak ini udah ada hasilnya. Jadi kita kan sudah tentuin untuk mempersingkat waktu. Sekarang kita menganalisis per aspek masalahnya. Kalau tadi itu per item, jadi kita analisis itemnya, per butuhnya. Sekarang kita akan menganalisis per aspeknya. Saya menggunakan 11 aspek. N ini adalah jumlah item di setiap aspeknya.
jumlah item di setiap aspeknya. Kalau M ini jumlah keseluruhan responden yang mengisi. NN adalah jumlah item bermasalah. MN jumlah responden bermasalah. Nah, untuk kita harus tahu ini adalah jumlah item yang bermasalah. Untuk menghasilkan jumlah item bermasalah ini 4 ya, kita bisa lihat dari jumlah item yang di atas yang di sini. Contohnya ya teman-teman, di aspek kesehatan itu menggunakan 5 item pernyataan 1 sampai 5. Kita blok dulu ya. Kita blok ini. Nah, ini adalah untuk aspek kesehatan. Cara menghitung gimana bisa tahu itu item bermasalah juga dilihat dari teman-teman. Kalau misalnya di item atau di aspek kesehatan itu ada item yang diisi sama responden, berarti itu adalah item yang tidak bermasalah. Kalau misalnya item dari aspeknya itu tidak diisi oleh responden, maka itu adalah item pernyataan yang tidak bermasalah. Nah, yang diisi ini ialah item pernyataan yang bermasalah. Karena ada 1 item yang tidak diisi dan itu tidak bermasalah, maka jumlahnya itu kan ada 5 item ya. 5 item di setiap aspeknya dikurangi 1. Jadi ada 4 item pernyataan yang bermasalah di aspek kesehatan. Jadi 4. Ini udah jelas ya teman-teman. Kalau jumlah item bermasalah ini intinya kalau item di aspeknya itu nggak diisi, nanti nggak bermasalah. Tinggal dikurangi aja jumlah item di setiap aspeknya dikurangi sama jumlah item yang tidak diisi oleh responden. Itu nomor 11. Jadi kalau tips biasa itu kita harus punya daftar nama-nama responden. Daftar ke 15 responden. Tujuan apa? Nah, karena itu ialah jumlah responden yang bermasalah. Kita harus teliti dan mencari nama-nama responden yang mengisi dan tidak mengisi gitu di seluruh item ini ya, di setiap di aspek kesehatan seluruh item. Kita harus teliti juga mencari satu persatu responden yang mengisi teman-teman. Misalnya, maaf. Nah, ini ada yang kosong ya, item nomor 2 kosong. Tapi tidak memungkinkan bahwa ada juga responden yang mengisi. Bisa jadi responden itu emang di antara responden itu nggak ada masalah di item nomor 2, tapi lebih besar di item nomor 3. Kenapa nomor 11? Nah, kenapa jumlahnya ini 11? Karena ketika saya mencari dari seluruh responden ada 4 responden yang tidak mengisi aspek kesehatan ini. Karena saya menggunakan 15 responden, 4 responden tadi yang tidak mengisi itu kan adalah responden yang tidak bermasalah. 15 dikurangi 4, jadi 11 responden yang bermasalah. Sini. Nah, untuk menghitung persentase dari aspek masalah ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 42 kali NM dikali MN tutup kurung per atau dibagi buka kurung lagi N dikali M tutup kurung 2 kali dikali 100 per enter, hasilnya 59. Nah, ini hasilnya, dan ini predikatnya. Nah, setelah kita mengetahui dari item pernyataan, kemudian aspek, itu bakal tahu kebutuhan siswa atau kebutuhan responden itu di bagian mana. Nah, karena ketika setelah kita menghitung analisis item pernyataan, analisis aspek masalah, kita tuh bisa tahu loh teman-teman kebutuhan responden itu di aspek mana atau di bagian mana atau di bidang mana. Kalau di bidang itu ada 4 layanan, di bidang sosial, pribadi, karir, dan juga belajar. Itu udah tahu ya hasil dari permasalahan responden dan kebutuhan yang responden butuhkan. Maka kita bisa munculkan program sesuai dengan kebutuhan dari responden tersebut. Ya, di sini udah ada program untuk tahunan teman-teman. Nah, seperti teman-teman program tahunan layanan bimbingan dan konseling. Untuk bisa membuat program tahunan ini, kita bisa melihat kebutuhan dari responden. Dari mana kita tahu, atau dari mana kita bisa melihat kebutuhannya? Ya, kita bisa lihat dari sini teman-teman, hasil dari per aspek, hasil dari per item pernyataan yang responden itu jawab. Ya, mulai dari bidang layanan. Nah, di bidang layanan ini, di bidang layanan pribadi ini ternyata responden itu bermasalah dalam mengenal dirinya. Ini kan hasil asesmen kebutuhan itu mereka itu tidak memiliki hobi atau kebenaran. Kemudian lebih suka berdiam diri di rumah. Di bidang layanan sosialnya, hasil asesmen itu sering menyesali perilaku sendiri. Kemudian tidak berani mengutarakan pendapat. Di bidang belajar itu kesulitan dalam menghafal pelajaran dan juga karir cita-cita yang berganti-ganti. Tuan mengetahui kebutuhannya,
permasalahan dari responden yang artinya mereka membutuhkan solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Nah, di mana program mulai dari jam layanan, program ini berisikan jam layanan, tujuan layanan, komponen layanannya, strategi layanannya, sasaran, materi, metode, media, dan evaluasi. Kalau di bidang layanan pribadi ini menggunakan strategi layanan informasi dan juga layanan informasi itu teman-teman, dan komponen itu dengan sistem. Nah, materinya mengenal diri sendiri melalui hobi atau kegemaran. Sasaran siapa? Yaitu seluruh responden. Kemudian metode yang digunakan ialah ceramah dan diskusi kelompok. Medianya ialah PowerPoint. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, kurangi dari saya dan lebihnya dari Allah. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, dalam pengerjaan pengolahan data DCM dan program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini. Sebelumnya minggu yang lalu kita juga udah pernah bertemu terkait pengisian instrumen non tes yaitu DCM ya teman-teman. Hari ini kakak akan memberikan hasil mengenai jawaban yang teman-teman isi di minggu lalu. Jadi permasalahan yang paling sering dihadapi oleh teman-teman ini ialah terkait hobi. Kemudian selain itu di antara teman-teman juga ada yang lebih senang menyendiri di dalam rumah daripada bermain atau keluar rumah. Dan juga ini permasalahan paling penting, teman-teman itu sulit mengutarakan pendapat. Faktor hal itu terjadi mungkin bisa jadi karena enggan atau malu dalam menyampaikan pendapat. Ini udah ada data-datanya. Setelah minggu yang lalu kita melakukan need assessment dan diolah datanya, insya Allah nanti di pekan yang akan datang, nanti kakak kabarin lagi kapannya, itu kakak akan melakukan layanan kepada teman-teman gitu. Layanan ini sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kok bisa sih kak? Nah ini dari need assessment yang teman-teman lakukan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait program layanan yang akan kakak berikan? Oke, kalau tidak ada, dicukupkan. Nanti akan diinfokan lebih lanjut mengenai waktu dan juga tempat pelaksanaan layanan dari konseling ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.